Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 24 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini terhadap kamu. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini dia masih memiliki rasa cinta ke kamu. Bahkan di sini tuh dia merasa bahwa memang kamulah orang yang tepat untuk dia cintai dan kamulah orang yang tepat untuk yang memiliki dia kayak gitu ya. Kalau aku lihat memang ada faktor religius juga di sini yang membuat dia semakin kelepok-kelepok sama kamu. Jadi kamu itu kayak memberikan pencerahan, kamu memberikan kesadaran ke dia bahwa dunia ini butuh Tuhan gitu ya. Sehingga kalau aku lihat sekarang itu dia lebih religius orangnya. Terus itu juga dia percaya apapun yang terjadi di hubungan kalian ini memang sudah kehendak Tuhan, sehingga ya dia nggak bisa memaksakan kehendak dia atas segala sesuatunya gitu. Terus itu memang kalau aku lihat rasanya kayaknya dia ini memang lagi fokusnya sama karir, sama finansial dia ya. Kalau aku lihat di sini mungkin memang lagi ada masalah atau memang saat ini dia sedang berjuang untuk menstabilkan karir dan keuangannya. Dan aku lihat memang juga adalah dia lagi sibuk dengan karir dan keuangannya. Di sini juga ternyata nggak ada kamu di sisinya. Ternyata kalian sudah berakhir di sini sehingga membuat dia merasa seperti ini ya. Mau disedihkan, tapi ya memang ini sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau nggak sedih ya dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa sendirian seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat nih ada rasa nggak rela, ada rasa nggak ikhlas ketika dia jauh dari kamu dan situasinya seperti ini. Sejujurnya di sini memang dia sempat ya kayak ragu gitu, apakah kamu orang yang tepat, apakah kamu orang yang memang dia inginkan. Tapi setelah makin kesini dia makin yakin bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, orang yang selalu ada di hatinya, orang yang selalu dia mau kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Kemudian aku lihat juga memang selama ini tuh ya gimana ya, kalian ini selalu menjalani hubungan dengan singkat-singkat gitu ya, mungkin on off dan waktunya tuh cuman singkat-singkat, mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin paling lama sebulan lah. Dan bahkan aku lihat di sini juga tuh dia sering sekali yang selalu meninggalkan kamu, atau bahkan sering sekali dia ngeghosting, sering kali dia itu nyuekin kamu selama kalian menjalani hubungan. Jadi ketika dia datang, oke, paling cuma beberapa hari intensnya, kemudian nanti beberapa hari kemudian udah tahu-tahu ngilang, akhirnya entah sampai berbulan-bulan, terus nanti datang lagi gitu-gitu aja terus ya. Jadi on off hubungannya. Dan setiap kalian menjalani hubungan atau setiap kalian bersama itu waktunya tuh singkat-singkat kayak gitu. Terus itu juga banyak hal ternyata yang di sini itu tertunda ya. Rencana-rencana kalian itu banyak hal yang sudah kalian buat, rencana-rencana itu sudah kalian buat, tapi banyak juga yang tidak terrealisasi gitu ya. Dan ini juga ada aku lihat karena faktor mungkin pihak ketiga yang mempengaruhi ya. Ada faktor pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian ya, mereka bergosip, menyebarkan rumor atau mempengaruhi dia, bisa jadi ya, dalam upaya mereka untuk menghancurkan atau merusak hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat memang orang-orang pihak ketiganya ini yang mencoba menghasut atau menyabotase hubungan ini tuh juga memang awalnya bersikapnya kayak baik gitu ya, kayak orang baik-baik, kayak orang yang nggak punya niatan buruk terhadap hubungan kalian, tapi nyatanya itu adalah apa itu namanya, udang di balik batu, semacam itulah ya. Jadi dia hanya bersikap baik untuk mendapatkan perhatian di awal, tapi sebenarnya ada niat buruk di dalamnya. Jadi seperti itu. Terus juga ada King of Pentacle. Kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang melambangkan ya, seorang pendamping atau ayah atau pemberi nafkah, yang kalau aku lihat sih dia ini orang yang luar biasa. Mungkin juga mereka ini orang yang sukses, aku lihat ya. Atau mungkin dia ini dulunya sukses ya, dulunya sukses kalau aku lihat di sini.
Dan aku lihat juga orangnya baik hati, ya dapat dipercaya, protektif banget terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang dicintai di sini ya. Dia selalu berusaha untuk membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian bagi keluarganya, dan selalu menunjukkan cinta melalui perbuatan ya, daripada kata-kata. Jadi orang itu nggak suka banyak omong kosong atau banyak omong gitu ya, tapi dia akan melakukan cinta dia itu sesuai dengan perbuatan dia gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini memang memandang suatu komitmen itu dengan serius ya, sehingga di sini dia perlu mengenal siapa yang akan menjadi pasangannya secara mendalam sebelum dia melangkah maju lebih jauh dengan pasangannya gitu ya. Dan bahkan kalau aku lihat juga mungkin ketika dia sudah memilihmu, berarti aku lihat memang dia ini ingin menunjukkan periode yang solid dan stabil dalam hubungan ya, hubungan kalian. Meskipun apa ya, meskipun itu akan banyak ya halangan rintangannya, tapi secara emosional ya, baik secara emosional maupun finansial, dia ingin memiliki kehidupan yang nyaman untuk kalian berdua nantinya, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat memang dia ini menginginkan hubungan yang lebih berkembang dengan kamu ya, bahkan bisa memberikan rasa aman, nyaman, stabil. Bahkan dia tuh pengen banget meluangkan waktu sejenak untuk bersantai, menikmati segala sesuatunya yang telah dia hasilkan dan dia tekuni selama ini gitu ya bersama kamu. Terus itu juga aku lihat memang dia ini seorang pria ya, karena ini king ya. Aku ngomongnya pria, kalau dia perempuan ya kalian situasikan aja ya. Memang orangnya aku lihat dewasa, orangnya sabar ya, dapat dipercaya, orangnya mantep lah ya, dan orangnya juga pengasuh. Terus itu juga apa ya, orangnya bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus ya. Aku lihat di sini mandiri ya orangnya tuh. Terus juga dapat dipercaya, taat ya, taat dengan peraturan, taat dengan agama. Aku lihat di sini dia ini orang yang pekerja keras banget, bahkan dia selalu ingin memberikan kualitas hidup yang layak kepada pasangan dan anak-anaknya nantinya, atau dengan keluarganya gitu ya. Kalau aku lihat di sini dengan kamu nantinya, sehingga memang kualitas yang ingin dia berikan di hubungan ini tuh benar-benar sebisa mungkin, seperfect mungkin gitu loh. Nggak yang cuman hanya sekedar jalani-jalani aja, tapi benar-benar yang berkualitas gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini walaupun dia ini mencintai kamu, aku lihat memang terkadang dia mungkin sulit. Mungkin dia akan kesulitan mengungkapkan perasaannya ya. Orang yang memang gak gampang mengungkapkan perasaan gitu ya. Intinya kayak orang yang kesulitan banget dalam mengungkapkan perasaan. Tapi dia ini akan menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang memberi, dengan kemurahan hati ya, memberikan rasa istimewa ke pasangan, seperti itu bentuk cinta dia. Intinya orangnya nggak suka banyak omong, nggak suka omong kosong doang kayak gitu, tapi dia akan menunjukkan cintanya lewat perbuatan ya, kayak gitu. Makanya mungkin kalau misalkan dia lagi ada masalah, yaitu dia akan menghindar gitu ya, karena dia memang tidak mau memberikan kesulitan juga ke pasangan kayak gitu. Dan apalagi di sini kalau aku lihat kan memang hubungan kalian ini kalau aku rasa kayak nggak direstui juga ya oleh keluarga atau orang tuanya, entah dari orang tua kamu, keluarga kamu, atau justru malah kebalikannya dari orang tua dia atau keluarga dia gitu. Sehingga di sini dia menarik diri dari kamu, dia menghindari kamu gitu. Karena ya itu tadi, prinsip dia adalah dia ingin memiliki keluarga, hubungan, relationship, percintaan yang aman, nyaman, dan bahagia. Jadi kalau misalkan kamu nggak bahagia sama dia, ya dia akan merasa insecure, dia akan merasa kayak dia tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan ke kamu kayak gitu. Dan aku lihat memang juga ternyata gini,
memang di awal hubungan kalian itu kayak baik-baik saja, fine-fine saja, kalian merasa bahagia, tapi tiba-tiba nih orang memang tiba-tiba berubah ya. Ternyata kenapa dia berubah, dan aku lihat di sini kamu ternyata tahu ya dia kenapa berubah, karena dia melakukan suatu perselingkuhan, dia tertarik dengan yang lainnya juga, aku lihat di sini ya. Nah, mungkin inilah yang membuat kalian hancur, kecewa, dan hubungan kalian juga berantakan, hubungan kalian hancur juga ya, karena di sini selain disabotase kan nih oleh pihak ketiga, terus itu juga tidak direstui orang tua atau keluarga di sini, sehingga ya aku lihat situasinya jadi seperti ini, perpisahan ya. Terus itu juga kalau aku lihat King of Swords itu menandakan memang si orang ini tuh sangat berdedikasi sekali dengan keluarga atau orang-orang yang dia cintai, dan memang udah deh kuat banget, orangnya dingin memang kelihatannya ya, kelihatannya dingin, dan memang orang yang tidak gampang sekali untuk mengutarakan perasaannya terhadap orang lain, bahkan terhadap kamu gitu. Orang yang nggak apa ya, nggak nggak gampang susumbar, nggak gampang ya mengutarakan perasaan kayak gitulah kalau aku lihat di sini. Tapi orangnya memang pekerja keras di sini, bahkan kalau aku bisa bilang tuh kayak orang yang gila kerja deh gitu ya. Bener-bener pemikiran dia itu segalanya itu di atas materi gitu loh. Jadi gini, dia merasa bahwa dia akan memiliki kepercayaan diri, dia akan bisa melakukan segala sesuatu atau hal apapun itu kalau misalkan secara materi dia stabil, secara materi dia berkelimpahan, maka dia akan lebih pede, dia akan lebih berani, dia akan lebih merasa tenang, nyaman dalam bertindak mengambil suatu tindakan apapun kayak gitu ya. Bukan berarti dia materialistis, enggak, dia justru malah orangnya rasional banget. Orang itu rasional banget, orangnya logika banget. Bahkan sebelum dia mengambil suatu keputusan, dianalisa banget loh. Aku lihat di sini orangnya memang analitis banget. Bahkan sebisa mungkin dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan itu dia harus memberikan keputusan yang adil gitu ya. Makanya di sini aku lihat tuh dalam bertindak pun dia hati-hati gitu loh. Jadi sebelum dia mengambil suatu tindakan, benar-benar dianalisa dulu. Bahkan sampai sekarang ya, dia mau kembali lagi misalkan dengan kamu, itu harus dianalisa dulu dari sikap kamunya, apakah kamu masih mau menerima dia, apakah dia punya salah, nah cara untuk memperbaiki masalah itu bagaimana, terus itu apakah ada waktu peluang bagi dia untuk bisa masuk lagi ke arah kamu. Nah itu semua ya, semua dalam hal apapun itu benar-benar dianalisa sama dia sebelum dia datang lagi ke kamu kayak gitu. Karena memang King of Swords ya, itu kan king terus pegang pedang tuh ya, berarti kan memang di sini tuh dia menjunjung sekali keadilan ya, menjunjung sekali keadilan. Jadi kalau aku lihat memang tuh orangnya sangat saklek banget pada peraturan, dia sangat patuh sekali pada peraturan gitu ya. Jadi kalau, dan orangnya kan rasional, jadi kalau misalkan segala sesuatunya nggak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan kerasionalannya dia, ya dia nggak akan bergerak, atau justru malah dia akan menghindari itu, sesuatu yang tidak rasional itu gitu ya. Dia orangnya nggak mau ambil pusing, tapi bukan berarti nggak mau dipikirin, enggak, tapi bagaimana caranya semuanya jadi rasional agar dia bisa mengambil suatu keputusan yang adil dalam segala hal apapun ya, termasuk kamu, termasuk hubungan kalian, termasuk perpisahan ini kayak gitu kalau aku lihat ya. Dan memang kalau aku lihat juga kamu ini berdealing dengan seseorang yang mungkin ikut dalam suatu organisasi ya, mungkin organisasi apa gitu ya, atau mungkin kayak klub mobil, klub motor, atau tim sepak bola, tim basket yang semacam itu ya. Terus itu juga ya itu tadi ya, memang pemikiran dia selama ini tuh harta atau materi itu di atas segalanya gitu ya. Ya itu kayak untuk memberikan rasa percaya diri, keberanian kepada dia dalam mengambil suatu tindakan apapun. Dan memang orang yang sangat kalau dalam bertindak itu dia akan lebih banyak menggunakan otak daripada emosinya, sehingga ya mungkin kamu ngelihatnya kayak jarang banget ada pergerakan ya, karena semua itu memang benar-benar dia pikirkan. Jadi orang yang nggak ceroboh dalam mengambil suatu tindakan kayak gitu. Terus juga kalau aku lihat tuh di sini
dengan gaya ngomongnya itu ya, itu perfect gitu lah. Gimana ya? Sebisa mungkin omongan dia itu berkualitas dan bisa mempengaruhi. Ya, orang itu bisa percaya dengan omongan dia, orang itu bisa apa ya, yakin ya dan mau mendengarkan omongan dia kayak gitu ya. Memang kalau aku lihat di sini kayak ya dia ini punya jiwa pemimpin lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Dia ini punya jiwa pemimpin. Dan aku lihat juga dia ini apa ya, orang yang bisa diandalkan ya, dan dia juga punya kriteria loh dalam mencari seorang pasangan. Dia itu pengen punya pasangan itu yang berintelligence, yang secara fisik oke, secara emosional juga oke. Jadi dia itu pengen punya pasangan yang cantik atau ganteng, cerdas atau pintar ya. Terus itu secara emosional juga stabil atau dewasa seperti itu. Cuman memang kalau aku lihat saat ini tuh sedang ada yang dia baru mulai dalam hidupnya ya, dalam hidupnya itu sedang dia mulai. Kalau aku lihat memang mungkin lagi mengeksplor dunia, atau mungkin dia ini lagi traveling, lagi liburan, lagi jalan-jalan, atau bagaimana nih? Karena memang saat ini tuh aku lihat energinya energi petualangan banget. Dia lagi senang mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Dia sedang apa ya, ya ingin bebas dulu ya. Kalau aku lihat dia ingin bebas, dia ingin melepaskan diri dari keruatan hidup dia kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga ya mungkin bisa jadi dia lagi traveling, lagi liburan, atau lagi kemana deh gitu ya. Karena memang kalau aku lihat juga sejujurnya, walaupun dia ini orangnya saklek ya pada peraturan, tapi juga dia punya jiwa bebas, jiwa petualangan gitu ya. Apa sih, bisa jadi memang dia ini seorang pria jadi secara adrenalin itu selalu berpacu gitu ya, ingin selalu memiliki tantangan, ingin selalu mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat juga mungkin secara pekerjaan juga mungkin dia sering sering sekali ya pindah-pindah gonta-ganti pekerjaan kayak gitu. Itu karena adrenalin dia itu selalu berpacu, ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Terus itu juga mungkin dalam menjalani hubungan tuh ya, yaitu tadi sering selingkuh, gonta-ganti pasangan, ya itu bentukannya. Kayak gitu memang macamnya. Tapi kalau aku lihat saat ini memang dia sedang ya ingin berpetualang, ingin menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu ya. Pengen bebas aja dulu. Makanya di sini ketika kalian berpisah, dia nggak menunjukkan kayak dia galau atau apa, tapi kegalauan itu memang tertanam di hati dia, di pikiran dia. Cuman dia tidak menunjukkan karena yaitu dia punya sikap, dia punya karakter tuh yang bebas, orang yang berpetualang gitu. Paham ya? Ya seperti itulah pokoknya ya. Jadi memang akan sulit bagi kamu melihat dia akan kayak apa, galau-galauan atau sedih murung ya, enggak. Aku lihat di sini enggak. Oke, kemudian kita lihat apa lagi ya. Oke, di sini kalau aku lihat dia masih menginginkan untuk kembali lagi bersama dengan kamu. Ya, dia akan datang lagi. We will always come back to each other, kata dia ya. Jadi kalian akan selalu bersama kembali, kata dia. Oke, kemudian reciprocity. I want to have a equal give and take. Dan aku lihat juga di sini dia ingin mendapatkan kesetaraan dalam memberi dan menerima. Mungkin selama ini kalian dalam memberi atau menerima segala sesuatunya itu hanya berat sebelah ya. Mungkin hanya kamu yang memberi selama ini, atau mungkin hanya dia yang selalu memberi selama ini. Jadi dalam take and give-nya kalian tidak seimbang. Nah sekarang dia itu pengen banget ya dalam take and give-nya kalian itu setara gitu loh, seimbang, sama-sama memberi, sama-sama menerima. Terus juga ada value di sini. Aku lihat setelah dia lama mengenal kamu ya, setelah dia sekian lama mengenal kamu, aku lihat di sini dia akhirnya banyak menilai kamu karena orangnya kan analisis banget ya, analitik banget orangnya tuh. Jadi dia kayak tahu
oh ternyata banyak sekali perbedaan di antara kalian. Ya, jadi kalau aku lihat di sini akhirnya dia sadar ternyata banyak sekali perbedaan di antara kalian. Bahkan aku lihat juga di sini ternyata dia tidak pernah merasakan sebergairah ini ya, kecuali sama kamu. Dia kalau sama kamu tuh herannya kok sampai bergairah begitu kuatnya ya. Mau itu gairah secara seksual ataupun gairah dari segala sesuatunya gitu ya. Dia punya rasa chemistry, rasa apa ya, kayak keterikatan, apa ya, kayak ya selalu merasakan ada chemistry lah gitu ya di antara kamu dengan dia. Dan memang gini, eh orang ini itu memang suka melarikan diri ya. Jadi kalau misalkan dia melihat ketika keadaan yang menjadi sulit, dia akan lari. Karena orang yang itu tadi ya, orang yang nggak suka ribet, nggak suka ruwet, nggak suka pusing. Tapi bukan berarti dia nggak memikirkan, dia memikirkan. Tapi ya itu, dia kalau misalkan udah di luar kendali dia, udah di luar apa namanya, kemampuan dia akan meninggalkan begitu saja, dia akan lari kayak gitu. Dia sadar itu, dia tahu itu gitu ya. Bahkan sampai sekarang dia berpisah dari kamu karena mungkin dia melihat situasi hubungan kamu dengan dia itu memang benar-benar berat, benar-benar sulit gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia ingin sekali menghubungi kamu, dia pengen nelpon kamu, dia ingin mendengar suaramu ya. Dia rindu suara kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia pengen banget nelpon kamu. Cuman ya mungkin bisa jadi kalau misalkan kalau dia saat ini nelpon kamu, ya itu tantangannya adalah dia harus bisa menyelesaikan masalah yang sulit yang ada di antara hubungan kamu dengan dia ini. Mungkin saat ini dia belum siap atau belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk hubungan kamu dengan dia yang saat ini lagi sulit gitu ya. Makanya di sini ya ini baru keinginan gitu ya, belum belum bisa dia realisasikan. Seperti itu. Jadi kenapa dia menghindari kamu, kenapa dia pergi dari kamu ya karena ini. Karena situasinya semakin sulit gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua nih dalam pembacaan. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Ya, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.